Gimana Pak kabarnya? Udah berdoa? Ya, terus terang kalau berdoa belum. Cuma kan belajar dulu kan. Hmm. Heeh. Mau ada yang ditanyain boleh nggak? Mangga, mangga, mangga. Boleh dong. Saya tuh bingung sama apa? Yesus sama Isa Al-Masih itu sama atau beda, Mbak? Silakan Pak Prop. Tapi kalau menurut saya mah beda ya. Iya, itu tokohnya itu sebetulnya mirip, Pak. Tapi kalau ditelusuri itu kita akan merujuk kepada hasil kesimpulannya bukan tokoh yang sama. Jadi ada tokoh yang asli sama ada tokoh yang palsu. Gitu. No. Asli sama palsu. Kayak Pak Jaya nih, kita tanya kan, Pak Jaya lahirnya di mana? Misalnya Pak Jaya, saya lahirnya di Bandung Selatan, ya kan? Alamatnya di sini. Nah, yang satunya ditanya, misalnya ada dua Pak Jaya nih, yang satu ditanya lahir di mana? Di bawah pohon kedondong, kan nggak nyambung. Iya benar. Jadi intinya beda gitu ya. Beda. Satu yang asli, satu yang palsu. Ya soalnya yang saya tahu juga lahirnya juga beda ya. Betul. Jadi sebenarnya gini Pak, kenapa yang Isa itu beda dari yang asli? Nah, yang menarasikan si Isa ini Pak, ini orang yang nggak kenal gitu loh. Makanya kan beda gitu. Coba, sebenarnya kalau kita simpelnya, kalau kita berpikir ya, orang-orang di abad pertama itu mengatakan dia itu lahir di Palungan, di Mildal Ekder gitu. Lalu kenapa ada yang tiba-tiba 700 tahun berikutnya ada yang datang ngaku-ngaku orang yang sama, tetapi narasinya beda semua gitu. Lahirnya lain. Kenapa lain-lain ceritanya? Beda ceritanya. Lah karena yang terakhir ini nggak kenal. Nggak tahu apa-apa tentangnya. Cuman tahu sekedar apa ya? Oh, lahir dari perawan, udah gitu aja. Iya. Kayak artis tuh kan ada yang niru-niru artis gitu. Pas diselidiki kan ternyata beda. Gitu sih. Ya. Ya sih, logika saya juga berpikirnya begitu. Ibunya sendiri aja kan. Gimana? Secara langsung tuh agama saya tuh penjiplak gak tuh? Ya gitu. Kalau dibilang menjiplak, nggak ngejiplak sih. Kalau ngejiplak tuh kan ada sedikit kemiripan gitu. Tapi ini tuh mengubah gitu loh. Jadi kayak Pak Prop ini sebenarnya dia tuh seorang misalnya dia ini seorang accounting gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang menyerupakan dia gitu. Tapi profesinya bukan accounting, tukang sampah gitu. Di iniin gitu, dibedain gitu. Ceritanya, kisahnya gitu. Seperti itu kira-kira. Sementara orang-orang terdekatnya Pak Prop ini yang kenal dia, bahkan ibunya sendiri kan tahu gitu kan, memberi kesaksian yang ditulis oleh muridnya sendiri. Rasul Lukas kan menyelidiki sampai ke Bunda Maria kan, makanya Rasul Lukas itu menuliskan itu gitu. Nah tiba-tiba ada orang yang nggak kenal, jaraknya 7 abad gitu, menarasikan yang lain. Dia nggak tahu bahkan, nah dia famnya itu dari mana gitu kan, silsilahnya dari mana. Nah itu makanya kita tahu mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Itu sih Pak. Terus kalau cara sholat, saya kan lihat video Mbak yang lagi sholat ya, sembayang ya. Itu kok mirip ya? Nah itu juga sama seperti Isa dan Yesus, diserupakan lagi. Cuma apa kata-katanya aja yang beda ya? Iya, isinya beda dan menyembahnya juga kepada Tuhan yang berbeda sih Pak. Iya, cuman saya nggak tahu kalau dari Islam sendiri kan mengklaimnya penyempurna, dan katanya peristiwa Isra Mi'raj itu beliau nego sholat kan dari nabi-nabi sebelumnya kan.
Betul nggak? Nah justru itu Mak, soal kejadian Isra Mi'raj tuh yang membuat saya ragu juga. Keimanan saya tuh ragu. Karena yang saya tahu kan disuruh sama Al-Quran tuh cuma 3 waktu. Betul, kalau di Quran iya. Terus kenapa sekarang jadi 5? Nah itu yang saya bingung, saya tanyain ke teman-teman juga. Ya imani aja katanya, gitu aja jawabannya Pak. Malah saya bilang kalau nggak bisa jawab saya murtad nih kata saya. Mereka juga bisa jawab Pak. Coba Mr. Jaya ini ke roomnya Juma. Siapa tahu Juma bisa jawab atau Rifa. Belum ketemu. Wah, naik aja ke roomnya gitu. Bapak bikin namanya agak ke Kristen-Kristenan gitu. Nanti bapak pasti dinaikin tuh. Namanya apa ya? Mungkin bapak bikin namanya bapak itu Samuel kah, Christian kah. Nah nanti bapak pasti dinaikin tuh. Bapak saya sebenarnya lihat channel Mbak ini sih. Kalau yang lain saya nggak suka perhatiin. Malam juga kan saya nonton yang kakak itu. ya. Yang lain nonton yang sama apa yang botol itu kata yang nggak ngerti-ngerti. Ya. Memang kayak gitu Pak. Dan jadi ternyata intinya gitu di Sirah juga ya Pak Prop ya. Halo Pak Prop. Nah di Sirah juga itu ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu di rumah janda ya Pak Prop. Iya di rumah janda. Memang itu nggak bisa dibantah. Itu emang sejarahnya seperti itu. Bukannya perjalanan Isra Mi'raj itu hasil mimpi di dekat Ka'bah? Dia mimpinya di rumahnya si janda itu yang namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini kalau itu saya baru tahu tuh. Pernah nonton ini nggak? Podcastnya Ahmad Dhani. Dia bilang jangan kalau saya ceritain Isra Mi'raj katanya gitu. Oh iya. Bisa rame ntar katanya. Ya karena si Ahmad Dhani tahu bahwa peristiwa itu memang di rumah janda. Nah kejadiannya tuh memang mimpi, bukan realita faktual, bukan. Karena di surat Al-Isra itu sendiri di ayat 60 dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu pergi ke Masjidil Aqsa itu dengan mimpi. Itu ada di tafsirnya. Itu. Justru saya baru tahu itu kalau mimpi di rumah janda tuh baru tahu sekarang, Pak. Iya, Bapak cari aja namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah mantan pacarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu waktu masih kecil, dia kan iya, aku ceritain flashbacknya ya. Mumpung belum rame-rame banget ya orangnya. Jadi Nabi Muhammad itu waktu masih kecil dia tinggal sama kakeknya karena ibunya meninggal waktu dia umur 6 tahun. Nah, begitu dipegang kakeknya meninggal. Ya saya nggak bilang sial ya. Saya nggak bilang nih bawa sial, nggak. Tapi dipegang ibunya meninggal karena kan dia dari lahir sampai besar itu nggak sama ibunya. Dia dititip sama orang miskin namanya Halimah As-Sa'adiyah. Ibu persusuannya dititip ke Halimah sampai besar, dipulangin, ibunya nggak mau terima, diasuh sama Halimah lagi, dipulangin lagi umur 6 tahun. Umur 6 tahun ibunya meninggal, diasuh kakeknya ngasuh, terus kakeknya meninggal, yang pegang itu adalah pamannya namanya Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abu Thalib, pernah tahu ya? Nah, sama Abu Thalib, Muhammad ini disuruh jaga kambing, dia jadi gembala kambing, ya, bukan gembala sapi ya. Kalau ada gembala sapi ada lagunya, ini gembala kambing. Nah, ternyata waktu dia menjaga kambing, dia menaruh hati kepada anaknya si Abu Thalib. Namanya Fakitah binti Abu Thalib. Saudara perempuannya Ali bin Abu Thalib. Nah, pas sudah dewasa, ya mungkin ya Muhammad memang nggak tahu diri, dia ngelamar lah si Fakitah ini. Ya sekarang logikanya gini, Pak Jaya punya ponakannya Pak Jaya, kerja sama Pak Jaya jaga kambing, terus yang penjaga kambing keponakannya Pak Jaya ini ngelamar anaknya Pak Jaya gitu. Yang jelas-jelas Pak Jaya itu punya perusahaan yang banyak PT lah gitu ya. Mau nggak Pak Jaya ngasih? Ya nggak mau, ditolak akhirnya. Sampai si Abu Thalib bilang, kamu ini siapa?
mau nikahin anakku, ya, kayak lagunya Jamrut nih, Ningrat, ya kan? Kowe iki sopo wani-wani apa nikahin anakku gitu kan? Ditolak. Akhirnya gagal. Muhammad ya nggak jadi nikah sama itu, tapi dia berhasil nikah sama majikannya, yaitu si Khadijah, Siti Khadijah. Oh. Nah, di masa Khadijah ini masih hidup, entah bagaimana Nabi Muhammad itu bisa nginap di rumah mantannya ini, yang dimana dulu dia tuh pernah suka sama suka, tiba-tiba dia nginap di situ. Nah, kisahnya mau ada penggerbekan malam itu. Nah, untuk mengelabui peristiwa penggerbekan malam itu, dia terpaksa mesti ngaku bahwa tadi malam aku nggak di sini, aku tuh diberangkatkan ke ke Al-Aqsa. Untuk apa? Untuk dapat perintah sholat gitu. Nah, tapi kebohongannya ini tetap kelihatan. Kenapa? Karena di dalam ayat surat Al-Isra itu di ayat 60 memang dikisahkan bahwa Nabi Muhammad itu pergi dengan mimpi, tapi badannya tetap di rumahnya si Ummu Hani. Kan yang jadi pertanyaan, dia masih punya istri, ngapain dia nginep di rumah cewek kan? Janda lagi. Ummu Hani ini adalah itu, Pak. Kenapa bang? Ada dalilnya itu. Oh, Ada. Aku bisa bukain bukunya. Udah dibikin video juga sama Bang Blaze Migat tuh, sama Bang Jagurdut kali. Banyak yang stage juga. Nanti aku buka. Jadi pada saat dia nginep di rumah si janda itu, dulu namanya adalah Fakita binti Abu Thalib. Saat dia sudah menikah sama seorang laki-laki, dia dikaruniai seorang anak perempuan namanya Hani. Makanya dia ini orang Manado ya, Pulau Pakita. Nama panjangnya Fakita Pagoda Pastiles. Pulau Pakita. Lanjut, Prof. Ini cerita kayak kemarin kakak Gitu. Agatha ya, soal disusui orang kaya disusui sama orang miskin itu ya. Nggak ngerti aku. Lanjut Pak Prof. Tapi emang Mr. Jaya ini nggak tahu. Ada. Ya ini apa? Dari bukunya Sirah ya. Coba aku buka. Pulau Pakita. Pulau Pakita. Bukunya ini. Saya udah forward juga ke teman-teman ya. Bentuk PDF-nya. Banyak banget yang minta. Buku ini udah saya forward. Nah, di sini ceritanya nih tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Ini buku apa ini tuh, Pak? Sirah. Ini buku Sirah Nabawiyah. Nah ini kelihatan nih. Gimana, Bu? Hadis riwayat Ummu Hani tentang peristiwa Isra. Nah, jadi Siap. ini babnya tentang Isra dan Mi'raj, bab 74. Di sini ada 3 orang circle terdekatnya Muhammad menceritakan bahwa ini adalah mimpi. Pertama, riwayat Abdullah bin Mas'ud. ada 4 Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, riwayat Al-Hasan. Yang ketiga, riwayat Aisyah, istrinya. Yang keempat, Muawiyah. Dan di sini dikatakan ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadis riwayat Al-Hasan, karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ya, jadi Aisyah juga mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan rohnya. Ya, karena kejadiannya memang
di rumah janda tadi yang namanya Ummu Hani. Ya, Ummu Hani berkata, Rasul SAW diisrakan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu beliau tidur di rumahku. Beliau sholat Isya akhir. Nah ini membagongkan. Perintah sholatnya belum turun tapi dia udah sholat nih. Ya. Lain ya. Beliau sholat Isya akhir, kemudian tidur. Dan kita juga tidur. Kita. Kita siapa itu? Buat Jadi yang dia tidur. paham-paham aja ya. Ini 17 plus. Mungkin teman-teman yang nggak percaya dengan teman-teman muslim yang baru tahu cerita ini, saran saya ya, sebelum Anda dapat serangan jantung membuka buku ini, mending kalian Google dulu, Ummu Hani ini siapa? Ummu Hani ini siapa? Dan kalian Google peristiwa Isra ini ada di mana? Gitu. Kalau Anda mencintai Rasulullah, Anda akan mencari peristiwa Isra ada di mana. Akan merujuk kepada satu tokoh ini, Ummu Hani. Ummu ini ibu, Hani ini nama anak sulungnya. Ya, dia ditinggal sama suaminya karena suaminya itu katanya meninggalkan dia saat anaknya ini masih kecil, si Hani. Jadi dia sebutannya Ummu Hani. Gitu. Nah, dia pertanyaannya yang nggak pernah bisa dijawab, ngapain Nabi Muhammad itu tidur di rumah janda? Tapi yang aku mau tanya gini, Prof. Ini Baginda ini statusnya lajang kah, duda kah, atau beristri kah? Itu masih beristri. Karena ini buah si malakama ya, atau buah si kalamama. Jadi posisinya nggak enak. Gini, katakanlah waktu itu memang ada kan orang-orang berspekulasi, oh itu tahunnya salah, tahunnya itu setelah Khadijah meninggal. Khadijah kan itu 10 tahun. 10 tahun setelah kenabian kan. Dia jadi nabi umur 40, umur 50, Muhammad umur 50 tahun, Khadijah meninggal. Gitu kan. Nah, orang-orang Islam itu akan bingung menjelaskan, ini peristiwa dia nginap di rumah janda ini waktu dia masih beristri atau dia sudah punya atau dia sudah menduda, gitu kan. Nah, ini sama-sama nggak enak. Kalau dia masih beristri, ngapain dia nginap di rumah janda? Ya enggak? Orang dia punya rumah. Nah, tapi kalau dia sudah menduda, pertanyaannya ngapain juga dia nginap di rumah janda itu dan tidak ada hubungan pernikahan, ikatan pernikahan. Kira-kira ngapain teman-teman? Nginap loh. Kita tidur. Kita. Tapi terus Bang baru dengar loh cerita ini, Prof. Iya, Pak Jaya mau nggak percaya dengan kata-kata saya nggak masalah, tapi cari aja, cari dulu, ya kan? Yang jelas saya udah nunjukin pakai data dari teman-teman Islam sendiri. Ya, ya. Oh, mungkin mau ini kali, Prof, nginep kemalaman gitu. Tadinya mau nawarin sajadah, mungkin mau dagang sajadah. Gimana tanggapannya Alip? Tapi itu sirah ya? Sirah. Kalau saya sih nanti cari tahu lah, tapi saya 60% percaya sama Prof lah. Ya, dicari dulu aja. Kita Otentik sih, ada catatannya, bukunya benar. Nanti akan saya tanyain ke orang-orang yang ngerti lah. Ya. Ada yang bilang doib itu, Prof. Doi. Itu tuh bukan hadis, sirah kok doib. Ya, ini sirah. Tuh. Sirah Nabawiyah. Ini tulisan aslinya saya juga simpan di sini. Nih. Ini buku aslinya. Itu pakai tulisan cacing ya? Ya, huruf hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah ada huruf A ya, Prof? Betul. Enggak ada. Betul aja. Kayak yang Kadang tadi menjebak malam ini. itu. Aduh. Kayak yang tadi malam itu. Malu banget ya. Kalau yang malam seru loh, Kak. Iya, katanya kenapa kalian mengambil kata Allah?
Huruf hijaiyahnya nggak ada huruf A-nya yang kayak gini nih. Oh, Ya, gitu aja Prof sama Kakak. iya. Banyak-banyak belajar Bang. Pak Jaya. Ya, nanti kalau ada yang bingung-bingung lagi, saya tanyain lagi. Tapi Siap. saya pasti nonton live room ini. Ya Pak. Ya, Ini makasih akunnya ya. Agatha lagi ke band yang satu ya, jadi pakai akun kecil. Ya, nggak apa-apa. Ya jangan Ya, lupa gitu ya, ya makasih follow ya. Pak kita ya. Iya, siap. Makasih ya, Prof. Kak. Ya, sama-sama Pak. Yo. Jangan lupa belajar ini Pak, baca doa Bapak kami Ya, ya. kali sehari dicicil gitu. Iya. Ya gitu ya. Selamat siang. Ya, siang Pak shalom. Jaya. Salam. Halo Alip. Kenapa di kekristenan itu semua nabi di gimana ya, kayak dikutuk gitu? Di mana Nabi dikutuk? Nggak ada. Contoh kayak Adam. Kalian mempercayai Adam mempunyai apa? Dosa waris kayak gitu. Sedangkan Adam nggak punya kalian dosa mempercayai Ada nggak punya dosa waris? Adam juga bukan nabi. Nabi-nabi mana yang dikutuk? Mana sih? Gini, tunggu dulu biar gua jelasin. Oh, lu yang nanya apa lu yang jelasin sih? Ini pertanyaan gua. Ya, silakan. Ada yang nanya, ada yang jelasin. Kenapa kalian mempercayai bilang Adam itu ngirim dosa waris kayak gitu? Nggak ada, Bang. Nggak ada yang bilang gitu. Nggak ada. YSK Nggak ada. 18 ayat 20, nggak ada. Galatia 6 ayat 5, nggak ada Bang. Coba dicatat itu tadi. Jadi Yesus waktu disalib itu Apa? karena ngapus dosa atau ngapus apa? Yang pasti nggak ngapus sih kayak nabimu. Lah, warisnya ke Nabi Muhammad. Hah? Yesus pas disalib itu bukannya ngapus dosa atau kayak gimana? Iya. Nah, dosa yang mana yang dihapus Yesus? Dosamu. Apa sih? Loh, siapa yang percaya kepadanya dosanya sudah dihapuskan. Karena dialah kurban itu, kurban penghapus dosa itu. Ya korbannya itu ngapus dari mana? Lah Ya, dia mungkin dong. kurbannya. Loh, Anda berarti nggak ngerti konsep kurban itu apa? Oh, orang ini nggak tahu, Prof. Sejak dahulu kala, ya sejak zaman Adam, kurban itu diadakan untuk apa? Untuk menggantikan dosa-dosa manusia itu. Adam Ya, tuh punya dosanya dari dosa. mana? Ketika dia berkurban, dosanya itu dia ditransfer ke kurbannya itu. Ya dosanya dari Sehingga mana? dosa dia tidak ada lagi. Dari ketidaktaatan. Kan dilarang makan buah yang di tengah itu, buah pengetahuan. Karena manusia nggak taat, itulah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu artinya adalah keterpisahan antara manusia dengan Allah, ya, kemelesetan. Nah, karena udah meleset, makanya manusia itu nggak mampu untuk mendekatkan diri. Karena apa? Karena itu manusia merasa telanjang. Yang awalnya dia memiliki kemuliaan, dia tidak butuh pakaian. Dia masih memiliki kemuliaan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akhirnya telanjanglah dia karena kemuliaan itu hilang. Allah mendekatkan diri, ya Allah tetap mendekatkan dirinya terhadap manusia. Bukan manusia yang bisa mendekatkan diri. Dengan memberi pakaian dari kulit binatang. Kalau diberikan pakaian dari kulit binatang, Jadi ya sebentar, ini saya bicara buat yang di bawah ya Bang. Karena Abang kan Islam, emang perlu penanganan khusus. Karena Allah mendekatkan diri dengan memberikan pakaian dari kulit binatang, ya, kata dekat itulah artinya karib, ya, kerabat, karib, apalagi ya, kata dekat itu, kurban itu artinya adalah dekat, kurubah, dekat,
Nah, kenapa manusia melakukan kurban saat keluar dari Taman Eden? Kalau di tempatmu aku nggak tahu ya. Supaya manusia itu mengingat apa yang sudah pernah dilakukan oleh Allah saat mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga waktu dia keluar dia mendekatkan diri dengan itu. Nah, itu jalan satu-satunya seperti itu, Bang. Nah, kalau di Islam memang apa ya, kurban itu nggak ada manfaatnya. Jadi kalian karena percayai dosa waris dari Adam? dibilang nggak ada, bukan Nggak tadi ada. Yeskiel 18 ayat 20, nggak ada. Yang diwarisi dari Adam itu adalah dampak dari keberdosaan, yaitu apa? Kematian. Gitu, Bang. Nah, Bukan dosa. kalau di konsepnya di dalam agama orang Israel sama di dalam keyakinan Kristen, korban itu harus di atas mezbah. Nah, tiba-tiba 700 tahun kemudian setelah Yesus datang ke dunia, ada yang ngajarin korban itu di halaman sekolahan, di lapangan bola. Udah gitu korbannya bukannya dibakar, korbannya malah Dimakan. dibikin gulai sama sate. Masuk lagi dosanya. Masuk lagi dosa. Makan lagi. Udah ditaruhkan, dimakan lagi, ya udah. Iya, makanya di dalam Islam itu nggak ada mezbah. Betul ya Bang Alip ya? Tahu nggak mezbah? Mezbah itu apa? Nggak ngerti dia, pasti. Nggak ada. Dalam Islam itu adanya Misbahuddin. Nama itu ya. Dia nggak tahu. Makanya agak lucu ya, Prof, kalau mereka itu ngomong beriman kepada Taurat, dan kalau memang Allahnya satu ya, Allahnya yang sama yang datang kepada Ibrahim, kepada Musa. Itu Ibrahim aja waktu kurban itu nggak ditelan itu dagingnya. Gak ada yang tahu mereka ini. Makanya konsep kurban nggak tahu, Mesias nggak tahu. Apa cuma Kenapa sholat begini? kok? Mereka nggak tahu makna sunat, beneran. Iya, mereka nggak tahu. Nggak tahu juga makna kurban. Aneh Jadi- kan? Contoh ya, kalau saya mengklaim diri saya cantik, haruskah saya harus mengatakan, sungguh aku Agatha adalah cantik? Mengklaim saya cantik itu kan bukan dengan literasi yang seminim itu kan. Aku Agatha Ya. adalah cantik. Bisa nggak orang mengklaim dengan gaya lain, style yang lain? Ya contoh ya, ih gue tuh keren banget, kece, smart. Itu lagi dia menunjukkan dan mengakui bahwa dia adalah cantik gitu kan. Ih, mata gue bagus banget, bibir gue seksi. Itu juga klaim-klaim dalam bentuk cantiknya Agatha, betul nggak? Iya kan? Saya lagi mengklaim diri saya cantik kan? Oke. Sama ketika Yesus mengatakan, dan lihatlah aku mengutus padamu nabi-nabi. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Aku mengutus nabi-nabi. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Ya kalau mengutus nabi berarti dia di atasnya nabi dong. Di atasnya nabi itu apa? Iya dong. Apa? Di atasnya nabi itu apa? Apa? Di atasnya Kalau di nabi agama itu saya apa? atas nabi. Tuh. Istrinya Nabi. Di atas Lagi nabi serius nih apa? Bang Ladusi. Ya ya, nggak apa-apa, biar Tuhan. cair aja. Iya Tuhan. Saya tanya, oh Tuhan, berarti Ya, Yesus sudah Tuhan, mengklaim kan? dirinya Tuhan dong? Berarti Yesus sudah mengklaim dirinya Tuhan dong? Oh, oke. Nah, oke. Iya. Ketika Yesus Oke, mengatakan makanya ini begini, ada pertanyaan lagi gitu. oke, itu satu klaim Yesus adalah Tuhan. Aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira siapa yang bisa mengutus malaikat? Iya, terus lanjutkan. Mengutus malaikat Iya, untuk apa dan kira-kira apa? siapa Atau yang terusannya bisa itu hanya mengutus sebatas malaikat? sepenggal aja. Apapun itu, Loh iya. ya. Mengutus Kalau malaikat untuk dikatakan apa? Oh gitu. pasti untuk memberitakan hal yang baik, bukan untuk menyesatkan dong. Oh. Beda dengan Maryam 83. Oke, Tidakkah Yesus kamu telah melihat bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir? Nah, itu kelakuan Allahmu. Ya. Mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Ya, oke. Aneh, ya kan? Ya aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Oke, ya. Oke. Terus ada lagi. Udah. Boleh saya lanjutkan Banyak, lagi? Oke, banyak. gitu berarti Oke. itu klaimnya sebagai Tuhan ya.
ada nggak yang surat iya. yang menyebutkan Lalu bahwa satu sembahlah lagi. aku? Oh, Yang banyak, menyebutkan bahwa untuk banyak. sembahlah aku. Ya, Banyak dong. Gimana? Tunjukkan. Banyak dong. Saya ingin tahu Taat aja. kepada Kita diskusi Bapak. ringan lah. Oke. Ya. Bukakan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Pas. Ya. Satu lagi saya mau katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira itu klaim siapa? Akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira itu klaim siapa? Bisa nggak seorang nabi mengklaim dirinya gitu? Iya. Bisa. Muhammad pernah nggak Bisa, sih kan yang awal mengklaim kan? dirinya adalah yang Bisa. awal dan yang akhir? Hah? Bisa? Enggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Hanya Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya, kalau dia sudah mengaku Tuhan, apa yang biasanya dilakukan oleh hamba-hambanya? Iya, maksudnya yang menyebutkan bahwa Yesus itu bilang Saya "Sembahlah tanya, aku," itu aja. kalau dia Ada nggak sudah kata-kata mengklaim itu? gini, ada banyak. Matius 4 pasal bukan? Oh, berarti Saya itu tanya, kan disclaimer dari manusia masing-masing kan? dengar. Itu hanya persepsi masing-masing kan gitu manusianya kan? Yesus itu mengaku kalian harus menyembah dia. Ada. Kalian harus sujud menyembahnya. Sekarang saya tanya, Mana? kalau Iya. kamu sudah tahu, Sembahlah aku, kalau sujudlah kamu, kepadaku gitu. bro, Alkitab kami ini bukan Alkitab yang di order, ya. Kalau begitu perspektif Tapi kamu diamandemen berapa menanyakan, kali? sebentar bang, jangan ketawa. Saya nggak suka diketawain karena saya akan mengetawain Tuhanmu. Oke, dengar bang. Kalau kamu minta, Ya, makanya ada itu, nggak sih iya. ayat? Ya, oke, Sabar. Kamu memakai tolok ukur Allahmu yang mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Tolok ukur seharusnya yang Tuhan lakukan. Kenapa kamu minta sama seperti Tuhan yang lain? Apa dasarnya? Apakah ketuhanan sesembahan itu diukur dari ketika dia minta disembah? Oh iya dong, Tuhan kan harus gitu, Oke. harus jelas Bukan bahwa pasal- aku ini adalah Tuhan, baik. bahwa sembahlah aku, Berarti- sujudlah kepadaku, bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain aku. Gitu. Oke, siap. Kalau saya Seperti di tunjukkan surat ada At-Taha, iblis, surat Toha di ayat kami gitu ya. gimana? Silakan. Iya kan? Seperti di At-Taha. Ya Toha ayat 14 itu jelas. Sungguh aku ini Apa Allah, dikatakan? tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah Oke. aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, saya ingin tahu nih ada Siap. statement Yesus yang seperti itu Oke. gitu loh. Kalau untuk mengklaim bahwa yang mengutus malaikat, yang mengutus nabi-nabi segala macam, oke itu Tuhan. Itu cuma bahasa kata-kata, bahasa kalimat Siap. lah. Yang menunjukkan bahwa Siap. saya adalah Udah Tuhan, sembahlah aku. bang. Kepanjangan bang. Panas ya. Bukan. Saya bentar bang. Saya mau tunjukkan. Ternyata Ya, standar sebentar. Allahmu ini, siap. Saya kan udah dengeran. Ternyata standar Allahmu ini sudah pernah dipakai iblis di abad 1 bang. Bukakan pasal. Sabar ya. Saya harus mengatakan Allahmu niru iblis. Standar iblis ini ternyata dipakai Allahmu ya. Ini iblis di abad 1 mengatakan seperti ini bang. Thank you loh bang. Allahmu ternyata bisa nyontek iblis juga. Faslap, bukakan. Siap. Matius 4. Oke. Nah ini ya bang ya. Saya memang sengaja mau menggiring kamu ke sini ya. Di sini ada iblis ya. Nih, oke. Nih, diam Dan- kau Faslap. Biar aku. Oke. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Oke, dari Matius 4 ini bro, ternyata standar Allahmu yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, itu ternyata standar iblis yang sudah dipakai di abad 1 lalu dicontek oleh Allahmu dengan mengatakan sembahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Gimana bro? Kalau kamu mau menggunakan standar Allahmu itu
yang minta disembah. Karena statementmu tadi gitu, Tuhan itu memang standarnya harus minta disembah. Ternyata standar Allahmu sama dengan standar iblis. Justru malah suratmu itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesusmu itu bukan Tuhan. Bukakan lagi paslap. Kan jelas di situ bahwa dia dia kamu sudah baca. menyembah, bahwa dia nggak mau disembah, nah, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Oke. Nah, dia sudah menunjukkan Yesus bahwa ke bilang apa? Allahmu. Yesus bilang apa Ini, kepada coba terus, waktu engkau hanya menyembah Dengar. Tuhan. Jangan Ya. cepet-cepet. Dengar, saya tanya, yang minta menyembah, ini kan katanya iblis nih ya. Jika engkau sujud menyembah aku, maka akan kuberikan kepadamu segala kemegahan dunia. Ini tawarannya iblis, ya. Ya. Iblis itu menyuruh Yesus menyembahnya. Sujud menyembah kepada aku di situ iblis. Nah, ini apakah Allahmu juga menggunakan standar yang sama dengan iblis? Tidak dong. Karena gini bro, ya sebentar saya. Ketika kamu mengatakan Tuhan itu harus mengatakan gitu, kamu harus menyembah aku. Itu harus standar Tuhan itu harus seperti itu. Kalau sekedar Iya. ngaku Tuhan aja, sabar. Kalau sekedar ngaku Tuhan aja, itu biasa. Harus nyuruh nyembah. Ternyata saya baru tahu Allahmu terinspirasi dari setan. Boleh sedikit host, aduh. Kalau begitu standarnya saja bisa jadi Allahnya orang Islam dong. Tinggal saya bilang Bisa, saja, bisa. akulah Tuhan, sembahlah aku. Berarti kamu harus Bisa, terima bisa. saya. Iya dong, Iya. karena itu standar setan. Terus Kalau kenapa? cuma begitu gampangnya tinggal bilang saja. Iya. Saya akan mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kau mau nyembah nggak? Febri? Kan standar Iya. itu. Saya sudah menjadi iblis loh ketika saya mengatakan itu. Karena apa? Sesungguhnya saya bukan Tuhan, tetapi saya mengaku-ngaku Tuhan dan meminta orang-orang menyembah saya. Si Faslab udah ngerti nih kan, kenapa saya giring ke situ? Iya, gue udah ngerti banget pemikirannya. Itu caranya. Makanya imannya Oten ini orang Oten ini tidak kaleng-kaleng. Oten itu bukti-bukti. Ya, kalau dia mengaku Tuhan sembahlah aku, ya buktikan dulu apakah dia layak disembah atau tidak. Iya, apakah dia layak disembah. Kalau Tuhan kami ya layak, dia tunjukkan kuasanya. Tolongnya apa ya, kuasa apa yang dia tunjukkan? Tidak ada. Tapi saya rasa dia nggak berani naik lagi tuh. Coba naik lagi aja, Febri. Saya mau uji kelayakan Allahmu disebut Tuhan. Iya, harusnya standar Tuhan kan bukti bukan klaim ya. Harusnya ya. Iya, Wah. bukti dong. Naikkan dia. Febri, bisa dijambak. Naikkan lagi. Standarnya Tuhannya Oten itu mesti Kenapa saya dibuktikan dulu. diturunkan, kakak? Bro. Ketika standar Allahmu sudah sama dengan standar setan ya kan. Karena saya tanya, di dalam dunia ini iblis itu tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Oke, saya tanya dulu bentar. Tadi kan belum tak tangkap ini. Saya tanya dulu. Yang tadi di mana surat apa tadi? Matius atau apa tadi kan? Bahwa Ya, Matius 4. iblis menyuruh dia untuk menyembah gitu kan. Bahwa tapi Yesus berkata bahwa sembahlah Tuhanmu. Kenapa dia nggak bilang bahwa sembahlah aku lu Tuhanmu ini, sembahlah aku. Loh, itu Sucilah dia padaku. lagi mengatakan itu. Dia lagi Mana? mengatakan itu. Sembahlah Allah. Buka Faslab, Kan buka gitu. Lanjut. Ini Nih, Yesus sendiri Kamu loh. yang baca ya. Diam Engkau harus Faslab, menyembah diam, Faslab. Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja Oke, engkau berbakti. dari atas, Faslab. Dari ayat nih kamu biar Dicobai tahu ya, dulu, dicobai. Ya, coba ayat 6-nya baca Febri. 6-nya aja. Baca coba. Jika engkau anak Lalu? Allah, jauhkan dirimu. Jika Iya kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu kamu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi perintah ada boleh tulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Loh, tunggu. Yang dicobai siapa di situ ya? Hah? Yesus Tahu. kan? Ya. Ya, yang dicobai itu si Yesus. Coba naik ke atas, Faslab. Naik ke atas.
Lagi terus sampai ke judulnya. Betul. Pencobaan di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Oke, Yesus ya. Jadi ini percakapan antara Yesus dengan iblis. Naik ke yang tadi ayatnya tadi. Oke. Coba kamu baca lagi ayat 7. Yesus berkata, silakan Faslot apa? Febri. Coba baca. Ayat 7. Matius 4 ayat 7-nya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, saya tanya kamu, di atas yang mencobai siapa? Yang mencobai siapa? Iblis, ya kan? Iblis berkata sama Yesus, yang dicobai Yesus. Kenapa jawaban Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Kenapa? Gimana itu? Yang dicobai kan Yesus, yang mencobai iblis. Kenapa jawaban Yesus gitu? Kenapa dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Emangnya Yesus itu lagi ngaku Tuhan Allah ya? Enggak, kita kembali ke konteksnya. Saya kan tanya, jangan ini kan ya konteksnya. Konteksnya kayak gimana ya? Oh, jangan lari dong. Saya nggak lari, itu malah jawaban Anda yang bertele-tele gitu loh. Oke. Di sini kan ada pencobaan. Di sini ada iblis dan Yesus. Di atas tuh dikatakan ya. Iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama, dia menyuruh Yesus itu mengubah batu jadi roti. Yang kedua, suruh menjatuhkan dirinya kan dari atas. Terus jawaban Yesus apa? Ini dia menggunakan bahasa yang seperti bahasa syairnya. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia sedang mengatakan dia adalah Tuhan Allah itu. Ngerti nggak di sini? Oke, di sini pengakuannya dia adalah Tuhan dan Allah. Lalu iblis itu menyuruhnya untuk sujud menyembahnya. Jawabnya lagi, jawab Yesus lagi apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu dia, merujuk kepada dia. Kan Tuhan Allahnya si iblis ini adalah Yesus, dia sendiri. Hanya kepada dialah sajalah engkau harus berbakti. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus. Kok bisa? Gimana? Kok bisa gitu? Apa nggak menyebutkan Bisa bahwa dong. sembahlah aku gitu kan jelas gitu. Harusnya kan gitu. Ini kutipan. Nah, menyembah Tuhan Allahmu loh. Allahmu berarti maksud saya itu yang Kristen gitu loh, yang bahwa yang pasti bahwa sembahlah aku karena aku ini Tuhanmu gitu kan. Ini ada Allah. Kalau di Kristen kalau nggak salah ada Allah gitu kan. Ada Allah, ada Yesus, ada siapa lagi gitu. Oke, ini saya Agatha. Saya akan bantu kamu saya untuk Febri. berpikir. Ya, oke. Saya ini Agatha, tapi saya akan memperkenalkan diri saya seperti ini. Dia itu cantik. Agatha itu cantik. Saya nggak nyebut saya aku. Dia itu cantik. Dia itu pintar. Dia itu seksi. Saya lagi ngomongin si Agatha, tapi saya akan menggunakan cara seperti itu. Kalian tahu nggak, Faslab? Ini gaya saya untuk memperkenalkan diri saya. Ngerti? Tahu nggak lo Faslab, si Agatha itu seperti apa? Gue itu seperti apa? Dia itu cantik. Dia itu seksi. Sombong. Ya. Kayak gitu. Pernah nggak style orang memperkenalkan dirinya seperti ini? Karena apa? Saya belajar ini dari Quran. Sabar. Saya belajar ini dari Quran. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Itu kira-kira. Bukan katakanlah ya, nggak ada katakan lagi. Dialah yang awal yang akhir. Ini Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan cara style yang sama dengan style saya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia tiada duanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kira-kira kalau saya mengatakan seperti itu, saya memperkenalkan diri saya atau tidak? Ya tergantung persepsi manusia masing-masing. Kalau saya nggak ngomong kayak gitu gimana? Kayaknya dia tidak paham. Kalau dari Alkitab, mungkin dari Al-Qurannya mungkin baru dia paham. Saya udah pakai stylenya Quran loh ini. Saya udah pakai stylenya Quran. Ya, saya memperkenalkan diri saya juga dengan mengatakan dia loh. Masa nggak paham sampai sini? Faslab pala dulu. Ngerti kan? banget. Ngerti banget. Ngerti itu gayanya yang seperti itu. Saya pakai standar Quran supaya dia itu memahami ini. Padahal sebenarnya kalau secara logika ini adalah hal-hal yang baru mungkin bagi orang yang secara standarnya rata-rata
ya, dia tidak akan menangkap ini. Jadi yang di bawah tahu ya, Jelas banget. waktu saya memperkenalkan diri saya padahal tapi saya menyebutnya dia siapa ini? Itu Si merujuk ke Agatha. kamu. Merujuk ke Iya. kamu. Iya. Tapi saya tidak niatnya untuk menunjuk, Tapi tengil gitu ya. tapi saya sedang menarasikan diri saya itu sebagai kata ganti orang Ketiga. kedua. Kedua. Saya memposisikan diri saya sebagai kata ganti orang kedua dengan Yes. mengatakan dia. Paham ya? Banget. Sama seperti Rasul Markus juga pernah menarasikan seperti ini di dalam Markus. Dikatakan ada seorang muda yang ketika dia seolah-olah menunjuk orang lain, padahal itu dia. Ada seorang muda yang ketika penyaliban dia lari terbirit-birit. Dia mengikuti Yesus tetapi dia lari. Tapi Markus ini menggunakan gaya bahasa demikian. Padahal Pernah tahu? Markus itu banyak Islam yang bertanya-tanya di dalam surat Markus. Kalau coba kamu cari, ada seorang muda yang lari telanjang ketika waktu penyaliban, waktu Yesus mau ditangkap. Dia menggunakan kata ganti orang kedua. Itu biasa gaya penulis Markus itu. Dan gaya penulis salah satu gaya penulis yang sama seperti Markus ini juga terdapat di 2 Korintus. Rasul Paulus juga menggunakan gaya yang sama, style yang sama. Ada seorang Kristen sekitar 3 tahun yang lalu dia diangkat ke langit, entah secara roh atau entah secara badani. Itu padahal Rasul Paulus menarasikan dirinya. Ada yang namanya gaya bahasa demikian. yes. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu. Ini ada. Yesus pun menggunakan gaya yang seperti itu ketika kepada iblis tadi. Yang pertama dia mengambil kutipan, benar kata Faslab. Tetapi dia juga menarasikan itu kepada dirinya sebagai kata ganti orang kedua. Saya pakai standar Quran di sini. Paham ya? Dan host dan tanda-tanda ini juga sudah mulai terlihat di Arab dengan menghijaunya tanah Arab itu. Ini sudah suatu tanda-tanda ini. Tanda-tanda pemurtatan massal ini. Sudah malu mengakui agamanya. Iya itu bro. Iya kan Pak? Benar tidak? Ini dia murtad nih, berarti udah ketawa-ketawa. Gimana Bang? Masih pengen Islam? Ya gimana ngomongnya, saya ini kan masih rendahan, mungkin belum ada apa-apanya juga masihan. Masih dalam belajar. Rata-rata yang naik di sini tuh baik kiai, ulama, ustadz itu pasti mengatakan begitu, ilmunya masih sedikit. Sama ya, Pak, sama. Saya sendiri pun masih pusing juga sih Pak, yang tadi tuh yang menceritakan hal yang seperti itu tuh. Mungkin kalau itu pun benar, mungkin saya dapat pelajaran dari itu. Kalau itu salah, malah saya kan tahu itu salah gitu maksudnya. Iya, dan terbukti kan Bapak tadi tidak bisa menyangkal dengan tidak bisa menunjukkan data yang lain. Ya kan? Tidak bisa menyangka. Iya. Dia minta mamar, ternyata di hadis yang lain periwayat itu ada mamar. Dia mau lari kemana? Ini Soalnya dia baginya sendiri bisa. pelakunya. Ya, Regar, kamu masih mau Islam? Kalau sekarang masih ini Kak, masih ini Mbak. Masih mau digilir 72 bidadari? Kamu tidak takut digilir 72 bidadari? 72. Iya, kamu digilir sama 72 bidadari, masih mau? Habislah. Iya. Untung kalau bidadarinya satu persatu majunya, tapi kalau rame-rame hancur kau, lepes kau. Mati Bang. Iya, lepes. Terus ditulis di korannya. Ya. Iya. Oke, Regar. Regar. Kamu Iya. naik mau nanya atau mau apa? Mau menyatakan apa? Gitu. Benarnya itu mau nanya Apa? dulu Kak. Mau masuk Ini temanya dari awalnya apa ini? Karena baru masuk juga kan? Di sini nggak bisa pakai tema. Kalau ditentukan tema, orang belum tentu memahami begitu. atau bisa ngikutin tema yang berlaku. Jadi di sini tuh random aja. Oke. Apa aja mau ditanya seputar iman Kristen boleh? Nanya lah kalau gitu Kak. Hmm. Ngapa sih kok yang
ada gambar patung yang disalib itu dibilang Yesus? Gambar yang di mana coba? Itu yang ada kayak orang logonya itu loh. Ke atas. Logo apa? Iya, yang Baca ada logo. di salib itu kan, yang ada kan ada gambar-gambar juga, itu kan ada patungnya juga. Salib, Disalib ada gitu. gambar, ada patung. Gimana? Antara Orang salib, yang disalib gambar, gitu kan patung. katanya Yesus katanya. Yang disalib itu Yesus. Lalu Iya, itu yang saya tanyakan itu. Itu apa benar? apa? Yesus memang disalib 2000 tahun yang lalu. Betul. Jadi yang di gereja-gereja itu ibaratnya ada simbolnya tuh, itulah gambarnya Yesus maksudnya. Ya, itu simbolnya Yesus. Salib itu adalah simbol. Karena memang penyaliban itu benar-benar terjadi. Jadi salib itu adalah salah satu bukti bahwa benarlah Yesus itu pernah disalib, mati dan mati di atas tiang salib itu. Mati di atas tiang salib itu. Benar-benar mati, bangkit dan Iya. Cuman menyatakan kemuliaan. Ya cuman Kak, maaf kayak saya juga nggak tahu soal ini kan. Cuman keingintahuan saya itu kan, kenapa kok simbolnya itu kok kejam sekali gitu Kak? Loh, kok kejam? Itu kan memang peristiwa yang benar-benar terjadi. Memang kejam berarti peristiwanya. Kejamnya itu yang mana? Menurut kamu yang kejam itu siapa? Karena digantung di kayu itu Kak. Enggak, saya tanya, yang kejamnya yang mana ini? Saya juga penasaran. Kejamnya itu kesannya Kak. Kesannya kan digantung kayak dipaku gitu tangannya. Kesan, memang beneran digantung. Kok kesan sih? Iya, itu kan melambangkan kekejaman kalau saya ngelihat itu Kak. Siapa melambangkan kekejaman? Kalau saya melihat lambang itu tuh, logo yang seperti itu tuh, Salib lambang itu Yesus yang bukan disalib itu. kekejaman. Salib itu adalah bentuk keadilan dan bentuk kasihnya Tuhan kepada manusia. Oh, jadi dipaku tangannya kanan kiri gitu Kak? Karena gini, Yesus itu dipakukan di atas kayu salib, tangannya tertusuk oleh paku, kakinya tembus. juga. Sebenarnya, Iya, ya, makna Bentar, Kak. penyaliban itu Kalau adalah saya lihat itu kan saya lihat itu malah ada sebagian tuh patung tuh ada digambar karena berceceran darahnya kan? Anda mau nanya salib atau patung? Tentu Iya. dulu dong satu arah. Nah, Anda mau kemana? patung salib itu Mau tadi. dijelasin nggak? Benar Oke, ya Kak? gini ya, Mau saya pingin. jelasin ya. Iya. Mulutmu terlalu banyak ocehannya, nggak jelas. Narasinya itu diulang-ulang. Salib itu saya katakan sekali lagi, diam dulu Marvan. Ya, kalau mau ke bawah turun silakan turun. Jangan bernarasi goblok di room saya ini ya. Setidaknya yang keluar dari mulut kalian itu ada isinya ya. Yang pertama saya katakan penyaliban itu bukanlah suatu kehinaan atau suatu kekejaman. Justru penyaliban itu ketika Yesus dipaku kaki dan tangannya, itu menggambarkan bahwa harusnya manusia itu demikian. Harus memakukan tangannya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Harus memakukan kakinya agar dia tidak jalan kepada kesalahan, tidak jalan kepada hal-hal yang buruk. Lalu dia juga dimahkotai duri supaya apa? Pikiran kita itu juga harus ditusuk dengan sesuatu yang keras agar apa? Tidak berpikir yang kotor. Dan lambungnya juga ditusuk di situ. Itu juga menyatakan bahwa jangan kita hidup hanya untuk makanan saja, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Jadi makna penyaliban itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Setiap orang harusnya tidak tunduk terhadap hawa nafsunya, tidak tunduk terhadap kedagingannya, melainkan harus menyalibkannya. Supaya apa? Supaya dengan jalan demikian kita menjadi satu dengan Allah. Jadi upaya yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu adalah upaya penyatuan manusia dengan Allah. Dengan tergantungnya dia di atas kayu salib, di situ dia mengalahkan dosa itu dalam daging manusia. Dengan tergantungnya dan matinya dia di kayu salib, di situ dia menang atas iblis. Karena iblis itu ingin dia tidak mati. Iblis itu ingin mengikuti, iblis itu ingin supaya Yesus mengikuti dia. Apa itu? Turun dari kayu salib. Tetapi Yesus bertahan di atas kayu salib hingga mati. Ya. Jadi kematian Yesus itu sebenarnya sedang mempermalukan iblis. Bukan bentuk kekejaman. Sedang mempermalukan dosa itu di atas kayu salib. Kematiannya juga itu adalah sebagai pembuktian kasihnya. Kenapa? Dengan jalan dia mati sehingga dia turun ke dalam dunia orang mati,
dan dia menyelamatkan sekaligus mendeklarasikan, aku Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Jadi Tuhan saya itu kenapa dia harus mati? Supaya dia turun ke dalam dunia orang mati dan menyatakan, mendeklarasikan, aku loh Tuhan. Jadi Allah kami itu tidak hanya mengaku Tuhan hanya kepada orang hidup, melainkan juga kepada dunia orang mati. Jadi salib kami maknai bukan seperti yang kamu maknai gitu. Kenapa kamu memiliki perspektif demikian? Ya karena kamu tidak tahu makna dari penyaliban itu. Jangankan kamu, Allahmu sendiri tidak tahu peristiwa penyaliban itu dan maknanya apa. Padahal lagi-lagi Pak Ladusing kemarin bilang, Allah itu sendirilah yang akan menjadi penebusmu. Kenapa Allah SWT-mu tidak tahu hal ini? Rencana penyaliban ini atau rancangan penyaliban ini sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Musa, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Kenapa Allahmu tidak memberitahukan ini? Atau mungkinkah Allahmu itu bukanlah Allah yang mengutus Musa, sehingga umat-umatnya yang seperti kamu yang goblok ini tidak tahu makna penyaliban? Allahmu tidak tahu apa-apa. Seperti itu kan, Regar? Silakan ditanggapin itu. Silakan Regar, di unmute. Yesus itu selalu menarasikan ya, salibkan kedaginganmu, sama seperti dia menyalibkan kedagingannya. Tapi kalau kalian kan enggak, diajarin berzina, diajarin sirik, diajarin membunuh. Itu kan ajaran Allahmu, ya kan? Ya itu sebenarnya kan menurut kakak kan. Lagian yang kakak bilang tadi ini itu menurut Quran. Iya. Al-Furqan 68 itu bukan menurut saya. Iya. Itu Allahmu. Itu menurut kakak, saya pun juga nggak tahu itu kak menurut Quran yang seperti itu. Karena kakak lebih tahu daripada saya soalnya kan. Quran Al-Furqan, Allahmu itu memang menginginkan kamu itu syirik, menginginkan kamu itu membunuh, menginginkan kamu itu berzina. Sementara Tuhan kami menginginkan manusia itu harus menyalibkan tangannya. Berarti kakak harus kapan menyalibkan tangannya? Kakinya. Gimana? Berarti kakak kalau ibaratnya ada disuruh keinginan gitu, mau juga dong nyalipkan tangan sama kaki. Saya setiap hari sedang menyalipkan diri saya, menyalipkan kedagingan saya. Supaya apa? Supaya tangan saya ini tidak mencuri. Makanya itu harus dipaku. Sesuatu yang dipaku itu tidak akan bisa mencuri. Sesuatu yang dipaku kakinya tidak akan pernah bisa melangkah ke tempat prostitusi. Betul tidak? Tapi saya yakin kak. Iya. Halo kak. Tapi saya yakin nggak semua mayoritas orang Kristen seperti kakak ini pasti seperti kakak ilmunya, pintarnya. Jangan tanyakan orang lain, tanyakan dirimu. Sudahkah kamu mengenal Allahmu? Sebenarnya itu, daripada kamu sibuk mengomentari orang Kristen yang lainnya, lebih baik kamu mengomentari dirimu sendiri. Kenapa kau tidak mengenal Furqan 68? Itu adalah perintah Allahmu, Quranmu. Kenapa? Oh gitu kak ya. Oh iya. Kenapa kamu itu juga tidak tahu bahwa kalian ini ditetapkan masuk neraka? Iya kan saya bilang sama kakak tadi, saya kan masih rendah ya, belum ada apa-apanya juga, masih dalam belajar gitu kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada lagi kak. Itu kenapa harus hari Minggu itu orangnya ke gereja? Kenapa nggak ada hari-hari lain gitu? Atau setiap hari kayak ini orang Muslim? Oh, kami setiap hari sembahyang, kami setiap hari berdoa. Kalau hari Minggu itu adalah puncaknya. Jadi kami ke gereja itu untuk apa? Untuk melakukan ekaristi. Bisakah tiap hari? Memang kami itu disuruh tiap hari. Di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan tiap-tiap hari murid-murid itu memecah-mecahkan roti, itu sedang mengucap syukur itu. Itu yang dimaksud dengan ekaristi. Kami itu bukan beribadah setiap hari Minggu, tetapi Minggu itu adalah puncaknya. Setiap hari kami itu sembahyang. Kami sembahyang 7 waktu. Orang Kristen itu. Gitu kak ya. Oh, iya.
Dan kalau Anda mengatakan kenapa kalian ke gereja hari Minggu? Gereja itu kami, bro. Gedung gereja itu tempat berkumpulnya gereja itu. Masa iya kami yang adalah gereja ke gereja? Kalau memaknai gereja itu sebagai orang-orangnya, bukan gedungnya. Oh, berarti gereja itu bukan gedungnya, Kak? Gereja itu ya orang-orangnya lah. Oh, saya kira gereja itu cuma gedungnya doang gitu, Pak. Gedung gereja berbeda dengan gereja. Saya tanya, masjid itu apa artinya? Iya ya, Kak ya? Loh, kok iya? Masjid itu apa artinya? Ya maklum aja, Kak, saya juga namanya juga masih orang bodoh. Loh, enggak, kamu selama ini Islam nggak tahu arti masjid? Ya masjid tempat Tuh, ada ibadah yang juga, nge-spill Kak. tempat orang sholat. Iya. Oke, apakah tempat orang sholat hanya di masjid? Ya kadang di rumah juga, Kak. Oke, jadi ngapain orang hari Jumat ke masjid? Iya. Kenapa? Tapi kan cuman khusus laki-laki doang, Kak. Loh, di mana dalilnya? Ke masjid itu hari Jumat khusus laki-laki. Jangan tanya saya, Kak. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.